Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang imam-imam Allah. Di dalam kitab Keluaran pasal 29 ayat 1a firman Tuhan mengatakan demikian. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Saudara, pada zaman perjanjian lama, Allah mengangkat imam khusus dari suku Lewi untuk tugas melayani di dalam ibadah kemah suci. Para imam itu bertugas mempersembahkan korban syukur kepada Allah dan juga berdoa bagi umat Allah, mohon pengampunan dosa untuk umat Allah. Saudara, dalam Keluaran 19 ayat 6 mengatakan demikian. Bangsa Israel juga disebut sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Hal ini diulangi oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 61 ayat yang ke-6a mengatakan demikian. Kamu disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Tuhan. Nampaknya saudara sekalian, sebutan imam bukan hanya khusus untuk imam Lewi, tapi bangsa Israel juga disebut sebagai imam-imam Allah. Dalam perjanjian baru, Rasul Petrus pun menyebutkan demikian. Dalam surat Petrus 1 Petrus 2 ayat 9a mengatakan, orang Kristen disebut sebagai imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita disebut sebagai imam-imam Allah. Oleh karena itu saudara sekalian, kita terpanggil untuk menjaga kehidupan yang kudus dan hidup memuliakan Allah. Sebagai imam saudara sekalian, kita juga terpanggil untuk berdoa bagi umat Allah, bagi bangsa dan negara, bagi gereja Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, agar ada satu pertobatan yang luar biasa. Tuhan menganugerahkan pengampunan dosa kepada mereka. Saudara sekalian, tugas sebagai imam adalah tugas yang sangat mulia. Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan. Kita menyatakan diri di hadapan Allah. Kita berdiri di hadapan Allah sebagai imam, berdoa bagi umat Allah, berdoa bagi dunia ini, bagi bangsa, bagi gereja Tuhan. Biarlah jabatan ini, tugas panggilan ini kita laksanakan pada masa ini, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah dunia dan bangsa kita yang membutuhkan dukungan doa anak-anaknya. Kita dipanggil untuk berdoa sehingga negara kita ada pemulihan yang luar biasa, baik pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, keamanan, semua karena doa-doa para imam-imam Tuhan yang berdiri di hadapan Allah. Biarlah firman Tuhan ini saudara boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Hari ini kita terpanggil sebagai imam-imam untuk tugas, untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan dunia ini, keselamatan negara dan bangsa kita. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur Tuhan. Betapa mulianya namamu, Engkau mengangkat kami menjadi imam-imam Allah. Agar kami berdiri di hadapan Tuhan boleh berdoa bagi bangsa ini, bagi dunia ini, bagi keluarga kami, bagi gereja kami. Tuhan, doa kami menjadi satu persembahan harum di hadapan-Mu. Doa kami menjadi pokok yang penting bagi kesejahteraan, bagi gereja, kesejahteraan bagi bangsa, dan kesejahteraan bagi dunia ini. Tuhan terus ingatkan kepada kami sekalian, umat Allah, bahwa kami ada imam-imam Tuhan yang berdiri di hadapan-Mu dengan tugas panggilan yang mulia ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka satu persatu dalam kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa ingat tugas panggilan ini. Terima kasih Bapa, berkati semua dalam kehidupan usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.